Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Daud Hindawan, selanjutnya Laila Fatma, Tasya Putri, kemudian Muh Arfan Budianto, Yusuf Ahmad Abdullah, dan yang terakhir Yoga Tegar. Oh iya, lali. Iki ya lali aku. Sebenarnya di sini saya akan mempresentasikan Tentang iki. Tak akan balai yang 5 terus garing. Mana? Yo. Bali ini. Kok tak kat mas, kok dari ngomong gitu, Bang. Yo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Yang pertama, pengertian. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah adalah organisasi pembantu pimpinan. Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam pelaksanaan wakaf, hibah, infak, dan sodakoh, serta lainnya bersifat wakaf. Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut dibentuk pula majelis wakaf dan kehartabendaan pada tiap-tiap pimpinan wilayah atau provinsi, pimpinan daerah atau kabupaten kota, dan pimpinan cabang atau kecamatan yang masing-masing adalah pembantu pimpinan di wilayah, daerah, dan cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pimpinan pusat Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu sejarah. Dalam hubungannya dengan pemikiran mengkorporasikan pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum atau Rechtsperson sejak masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1914 telah menjalankan fungsinya sebagai nazir. Status organisasi atau keagamaan sebagai nazir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazir harta benda wakaf. Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaruan tajdid dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah. Karena untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis yang khusus menangani hal tersebut, yakni Majelis Wakaf dan Harta Bendaan. Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infak dan Sodakoh atau ZIS, dan kemudian di saat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, nomenklatur tersebut berubah menjadi semula, atau yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan anggaran dasar Muhammadiyah adalah organisasi pembantu pimpinan. Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infak, dan sedekah serta lainnya bersifat wakaf. Kemudian yaitu visi dan misi. Yang pertama adalah visi. Terlaksananya tugas persyarikatan amar ma'ruf nahi mungkar yang berwibawa dengan cukupnya sarana dan prasarana yang mandiri dalam persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Kaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2000 sampai 2005. Kemudian misi. Yang pertama, memantapkan kinerja persyarikatan dengan konsolidasi organisasi di seluruh jajaran Muhammadiyah. Yang kedua,
mendata kekayaan persyarikatan dan menata pemanfaatan yang maksimal. Yang ketiga, menambah, menumbuhkan, mengembangkan dan mengamankan kekayaan persyarikatan berupa wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah. Yang keempat, yaitu meningkatkan keyakinan umat dalam melaksanakan amal wajib dan amal sunnah, terutama di bidang zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir yaitu 5, meningkatkan penertiban administrasi dan motivasi beramal dalam persyarikatan dengan peningkatan pengawasan di seluruh jajaran Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu manfaat dan peran penting. Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana beribadah, juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial dan pendidikan. Dalam amal usaha pendidikan, organisasi ini sudah mencatat rekor dunia, yaitu satu-satunya organisasi Islam yang memiliki lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi dengan jumlah ribuan. Terima kasih atas presentasi tentang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.